Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil makhluqat nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi man tabi'i bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Miftahudin dan teman-teman santriwan santriwati Raudatul Jannah yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga malam ini kita masih bisa berkumpul di sini tanpa suatu halangan apapun. Dan salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang dzikrul maut atau mengingat kematian. Teman-teman rahimakumullah, mari bersama-sama di sini kita merenungkan satu firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari perhisaban mereka, sedangkan mereka masih saja dalam keadaan lalai dan berpaling. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aksaru dzikra hadhimil ladat. Berbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan. Ingat kematian adalah salah satu hobinya Nabi, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah mereka, karena dengan ziarah kubur itu bisa membuat kalian ingat mati dan melembutkan hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka mengingat kematian karena kematian itu bisa membuat orang yang sedang lalai menjadi sadar. Karena kita semua kan sering dilalaikan dengan kenikmatan dunia, dilalaikan dengan pekerjaan, hiburan, permainan, senda gurau, dan banyak juga hal-hal lainnya yang sifatnya membuat kita lalai dalam kehidupan di dunia. Melalaikan kita dari Allah, dari berbuat kebaikan, dari bertaubat, dan yang bisa mengingatkan kita kepada kebaikan tersebut salah satunya yaitu dengan dzikrul maut atau mengingat kematian. Para ulama mengatakan ada beberapa kebaikan atau keistimewaan kalau kita suka mengingat kematian. Salah satunya yang pertama, ta'jilut taubah atau menyegerakan bertaubat. Orang yang suka mengingat kematian dia akan menyegerakan taubatnya, karena orang yang menunda-nunda taubatnya biasanya dia itu jarang mengingat kematian. Dia berpikir hidupnya itu masih lama, padahal sudah banyak kan di sekeliling kita orang yang kita kenal itu wafat. Sangat mudah bagi Allah untuk menghidupkan, apalagi mematikan dan membangkitkan. Sehingga kalau masih ada orang yang sampai saat ini merasa aman terhadap kematian, cobalah kita lihat di sekeliling kita bahwa kematian itu sudah banyak datang kepada orang yang kita kenal. Di antaranya ada yang tua, ada yang muda, ada yang sakit, bahkan ada yang sama sekali tidak mempunyai riwayat penyakit apapun tapi tiba-tiba wafat saja. Seperti sabda Nabi, al-mautu baghtatan, al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datang secara tiba-tiba. Kematian itu tidak bersyarat yang tua maupun yang muda, yang kaya ataupun yang miskin, yang sehat maupun yang sakit. Dan kita juga tidak pernah tahu di belahan bumi mana kematian itu akan menjemput kita. Yang kita tahu itu hanyalah kematian itu adalah sesuatu yang hak dan tidak bisa kita pungkiri. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la tastaqdilun. Setiap manusia itu mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sedikit sesaat pun. Sehingga kalau kita suka mengingat kematian, insya Allah kita akan menyegerakan taubat kita. Yang kedua yaitu membuat kita menjadi serius untuk mempersiapkan bekal.
karena kita tahu kita itu hidup bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Jadi sebagaimana kita bersemangat mempersiapkan bekal untuk nyaman hidup di dunia, maka dengan zikrul maut kita juga akan bersemangat untuk menyiapkan bekal agar nyaman hidup di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hari esok yang dimaksud di sini adalah akhirat. Jadi kita sebagai umat muslim itu harus semangat ya mempersiapkan bekal untuk kita hidup di akhirat, untuk kematian kita. Yang dimaksud itu bukan mempersiapkan kuburan, tetapi mempersiapkan amal solih. Karena kuburan yang nyaman, yang bagus, mewah itu tidak menjadi jaminan seseorang itu nyaman di alam barzahnya. Sehingga orang yang mempersiapkan amal solihnya untuk alam barzahnya, maka dia akan merasakan alam barzahnya itu senyaman ia tinggal di sebuah taman yang indah. Kemudian dia bermimpi seolah-olah dalam mimpinya itu dia baru saja tidur semalam, padahal dia sudah tidur ribuan tahun. Dia tidak perlu menunggu waktu lama untuk menunggu datangnya hari kiamat, karena jarak antara kematiannya dengan hari kiamat itu seolah-olah hanya satu malam saja. Kemudian yang ketiga di antara kebaikan sering mengingat kematian yaitu ailayun min kasratil amal, atau bisa menjadi obat banyaknya angan-angan. Orang yang jarang mengingat kematian biasanya dia itu banyak berangan-angan atau banyak berambisi, seolah-olah dia itu hidup selamanya dan dia bisa melakukan semua yang dia inginkan. Dan dengan angan-angannya itu biasanya dia menjadi sangat bersemangat untuk mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Dalam surat Al-Humazah ayat pertama sampai ketiga, Allah SWT berfirman, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadahu yahsabu annama akhladah. Yang artinya celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan dan menghitung-hitung hartanya, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Jadi obat untuk orang yang terlalu berambisi terhadap kehidupan dunia, terlalu banyak berangan-angan, itu salah satunya dengan dzikrul maut atau mengingat kematian. Kemudian yang keempat yaitu al-mubadarah ilal amali sholih, menyegerakan dalam berbuat kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kalian berada di siang hari maka jangan menunggu waktu malam. Kemudian kalau kalian berada di malam hari maka janganlah menunggu waktu siang. Artinya kalau kalian berada di siang hari maka lakukanlah semua amal solih yang bisa kalian lakukan di siang hari. Misalnya membantu orang tua, teman, atau mencari rezeki yang halal dan sebagainya. Kemudian kalau kalian berada di malam hari maka lakukanlah semua amal solih yang bisa kalian lakukan di malam hari. Siapa tahu itu kan malam terakhir kita di dunia, misalnya dengan tahajud, zikir, tilawah Quran dan sebagainya. Intinya orang yang suka mengingat kematian, sering mati-mati, biasanya dia tuh suka dan bersemangat untuk menyegerakan walau itu hanya satu kebaikan, dan dia juga menjadi semakin mendekatkan diri kepada Allah dan akan berpikir 100 kali ketika dia akan melakukan sebuah dosa. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.